Putra dari Futurum Corfinance. Sekarang saya ingin menjelaskan suatu video yang menjelaskan dampak financial leverage khususnya terhadap return. Hal ini akan dijelaskan melalui ROCE dan ROE. Jadi ROCE di sini yang dimaksud adalah return on capital employed. Nah, ini return terhadap keseluruhan investasi yang dilakukan, baik itu dalam bentuk utang ataupun ekuitas. Sedangkan kalau ROE, ya seperti yang sudah diketahui, merupakan return on equity-nya, khusus untuk ekuitasnya saja. Nah, financial leverage sendiri di sini adalah bagaimana dampak pengaruh struktur modal untuk mengangkat return-nya. Jadi leverage di sini diambil dari financingnya. Dan untuk itu, untuk memperjelas pemahamannya, Anda bisa membaca beberapa konsepnya ataupun rumus-rumus untuk baik ROCE ROE di beberapa buku corporate finance ataupun juga mengunjungi website kami di www.futurumcorfinance.com. Nah, di video ini saya hanya memberikan konsepnya dulu untuk agar penonton mendapat feelingnya bagaimana pengaruh financial leverage itu sendiri. Jadi nanti saya akan membuat beberapa skenario tentang yang berkaitan dengan return suatu perusahaan. Nanti akan dibedakan antara jika kita memakai hutang atau tanpa hutang dalam pendanaannya. Lalu yang kedua juga akan dilihat dampaknya jika perusahaan profit, PEP, break-even point atau rugi. Bagaimana pengaruh terhadap return-nya. Oke, jadi saya akan membuat dulu asumsinya. Asumsi oke, nanti akan ada investasi. Investasi. Ini investasinya besar 100 juta dolar. Investasi juga kita bedakan tadi jika tanpa hutang maka berdasarkan ekuitasnya ya berarti ya. Dengan hutang, sini kita taruh 50-50, jadi debt to equity-nya 1 ya. Proporsi antara hutang dan ekuitasnya sama. Lalu nanti kalau ada hutang itu muncul bunga ya setara 2% dari investasi. Dari hutang. Setelah investasi nanti ada ini ya salesnya. Sales juga terbagi lagi jika profit, PV ataupun rugi. Kalau profit ini 100% dari cost-nya.
BIP berarti sama ya, 100%. Rugi berarti 90%. Oke. Nanti ini kita beri kode dulu ya. Nanti untuk asumsinya kita beri kode agar nanti sewaktu kita bikin kalkulasinya akan lebih mudah. Profit ya, ini anggap ini skenario 1, 2, 3. Ini kita rapikan dulu sebentar. Ekstasi ya, ini bisa diberikan warna orange. Oke. Lalu kita mulai bikin kalkulasinya. Kalkulasi. Jadi kita sudah ada beberapa skenario ya, beberapa asumsi. Nah, nanti saya ingin membuat 3 kondisi profitnya dengan tanpa hutang berarti TH, dengan hutang DH kita bikin. Kalau ini kita copy saja, profit BP terakhir rugi ya. Itu profit kodenya 1, BP 2, rugi 3. Ini kodenya saja ya. Warna kuning. Oke. Ini kita geser satu. Oke, berarti nanti yang perlu dibikin salesnya, cost berarti ini investasi ya, investasi baik dari ekuitas maupun dari hutang. Total cost, interest, bunganya, ini nanti terakhir dapat net income. Oke. Ini bisa kita merge, kita rapikan dulu. Oke. Nah, untuk sales kita pakai fungsi indeks ya. Di indeks berdasarkan keterangan untuk 1:23-nya. Ini kita indeks dulu. F4. Di row numbernya. Oke. Geser ke kanan. Ini persentase sel. Nah, kita hitung dulu cost-nya ya. Cost kita bisa pakai if, ya pakai if, berarti if sama dengan kunci
Berarti hasilnya 100% kali 10. Kalau bukan berarti 50% ya. Ini jangan sampai lupa untuk dikunci. Oke. Tarik ke kanan. Ya. Hutang sama kalau kita pakai if juga, sehingga rumus antara kiri dan kanannya sama ya. Kalau sama dengan DH, hasilnya adalah kali 100. Jangan lupa dikunci juga. Kalau tidak berarti 0, karena berarti keseluruhannya equity ya. Nah, ini totalnya. Nah, salesnya baru kita cari lagi. Kita kalikan saja total cost dengan salesnya. Presentasi salesnya dapat income sebelum bunga ya. Salesnya kita bold. Ya, ini biasa kita rapikan dulu. Kurang. Bunganya yang kita ambil hutang dikali dengan asumsi yang di atas. Oke, terakhir kalau kita kurangkan, dapatkan net income-nya. Ya. Nah, sekarang kita baru menghitung ROE-nya. Jadi ROE tinggal kita bagi net income dengan equity-nya. Tarik ke kanan, percentage, kelihatan ROE-nya. Ini kita rapikan dulu. Nah, di sini bisa dilihat kalau TH ini, ingat TH itu tanpa hutang, DH dengan hutang. Nah, yang perlu diperhatikan ketika keadaan profit tanpa hutang ROE-nya 10% dan dengan hutang 18%. Jadi kesannya emang kalau saat kondisi profit kita meminjam hutang akan meningkatkan ROE-nya. Nah, tapi kalau kondisinya sedang BEP, ya BEP tentu ROE-nya 0% ya. Tapi kalau kita memakai hutang, ROE-nya akan negatif karena kita melakukan pembayaran untuk bunganya. Dan apalagi kalau kita keadaannya merugi. Nah, kalau merugi, kita bisa ROE-nya minus 22% kalau dengan hutang. Nah, jadi terlihat di sini perbandingan antara memakai hutang dan tanpa hutang. Jadi kalau dengan hutang menggiurkan bisa kita mencapai profit, tapi juga akan berbahaya jika kita berada pada kondisi BEP ataupun rugi. Jadi dia lebih beresiko ya, karena tidak stabil sampai jauh turun sampai minus 22% jika merugi.
Nah, ini apa hubungannya dengan ROCE yang saya sebutkan di awal? Nah, jadi sebenarnya ROE itu adalah ROCE plus ROCE minus interest dikali dengan debt to equity-nya, proporsinya ya, debt to equity-nya. Nah, di sini rumusnya juga bisa diubah seperti ini. Jadi financial leverage-nya ada pada ROCE minus interest kali debt to equity-nya. Nah, jadi nanti saya break lagi biar kelihatan penjelasannya. Nah, jadi di sini ROCE di sini adalah kita lihat di return di saat kita ambil contoh yang untuk yang profit ya, di saat kita tidak memakai hutang. Jadi di sini 10%. Nah, yang dimaksud dengan financial leverage di sini, pengungkit di sini adalah kita hitung satu persatu, ROCE minus interest berarti 10%, kita kurang interest, yang di atas persentase interestnya 2%. Nah, dan debt to equity-nya, debt to equity debt to equity-nya ketika kita mau melakukan 50-50 ini ya, jadi sama besarnya 4:1. Jadi financial leverage-nya 8% kali 1. Nah, ini presentasikan. Jadi ROE-nya adalah, lihat rumus yang di atas, ROCE plus financial leverage-nya 8%, jadi 18%. Sama dengan perhitungan yang di atasnya ya, di warna ungu, sama dengan yang di F. Yang perlu diperhatikan adalah yakinkan bahwa saat meminjam ROCE harus lebih besar dibandingkan dengan cost of debt-nya. Contohnya di sini sudah tepat ya, kalau di kondisi yang pertama ROE-nya akan lebih besar daripada ROCE karena cost of debt-nya lebih kecil. Cost of debt-nya 2%, maka dia menghasilkan financial leverage sebesar 8%. Berbeda misalnya jika kita di kondisi yang kedua, ini coba kita rubah. Nah, dia minus 2 karena ROCE lebih kecil dibandingkan dengan interestnya. Interestnya minus 2, jadi kalau dikurangi financial leverage akan menghasilkan nilai ROE yang negatif. Begitu juga kalau saat, apalagi kalau saat ini ya, merugi. Jelas-jelas ROCE-nya lebih besar, lebih kecil daripada cost of debt-nya. Ini perlu diperhatikan di sini. Pastikan saat meminjam, pastikan bahwa ROCE harus besar daripada cost of debt-nya. Jadi itu salah satu hal yang dapat menjadi pertimbangan ketika melakukan pinjaman. Ya tentunya di luar faktor lain ya, entah itu misalnya pemanfaatan pajaknya karena muncul interest ya kalau kita melakukan pinjaman, atau hal-hal pertimbangan lainnya. Tapi ini bisa dijadikan salah satu pertimbangan. Jadi kalau diperhatikan nilai ROE ini juga dipengaruhi oleh struktur modalnya juga ya.
Jadi misalnya di sini kita rubah equity-nya makin kecil, terlihat bahwa ROE-nya makin gampang bergerak, makin lebih tidak stabil. Tapi ketika ROE-nya lebih dominan, ya ROE-nya tidak terpaut begitu jauh. Jadi inilah yang dimaksud dengan financial leverage itu tadi. Jadi berapa struktur modalnya yang mempengaruhi pergerakan dari ROE-nya. Apakah return perusahaan lebih didorong oleh kegiatan operasionalnya ataupun dibantu dengan financial leverage-nya. Oke, kalau masih kurang jelas atau masih ada pertanyaan, bisa mengunjungi website kami di www.futurumkofinan.com dan juga email kami di turunkorfinan@gmail.com. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa di video selanjutnya.